Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا
إلا الله. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa qala aidan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati yang dalam, mari kita sama-sama bermunajat, memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita paham, yakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha atas segala sesuatu, menguasai seluruh kejadian kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan bumi, dan dalam bumi Allah pula menciptakan berbagai varian kehidupan. Sebut saja tumbuh-tumbuhan, binatang untuk diperkembangbiakan, dan manusialah ditunjuk sebagai khalifah. Apa makna pesan dari ini? Ini menunjukkan bahwa memperlihatkan tanda-tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan agar manusia dituntut sebagai khalifah menjadi manusia yang bertakwa. Siapa manusia bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang ikhlas meninggalkan segala bentuk larangannya dan ikhlas pula mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengapa memakai kalimat ikhlas? Kalau hanya sekedar perintah saja, sekedar mengugurkan kewajiban karena takut ingin masuk neraka dan ingin masuk surga, bukanlah manusia yang sebenar-benarnya. Nilai seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, indallahi atqakum. Sungguh adil, sungguh bijaksana. Orang yang bertakwa Allah memberikan sesuatu kelebihan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, persoalan problematik dalam hidup ini diberikan jalan keluar. Tidak sampai demikian, Allah memberikan bonus kepada manusia, la yahtasib, diberikan rezeki tak disangka-sangka. Kalaulah dibahasakan tak disangka-sangka, tak ada manusia yang bisa menerka, menduga kapan dan di mana dan berapa jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi uswatul hasanah, pemberi contoh teladan kepada seluruh umat manusia, bi khususil khusus umat Islam itu sendiri. Kenapa kepada manusia? Karena diutus sebagai bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jangan kaget kalau di dunia saat sekarang ini
banyak orang-orang non-muslim yang mulai melirik tentang etika, akhlak dan keberadaan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khatamun Nabiin, penutup segala nabi. Wala nabiya ba'da, tak ada nabi sesudahnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar kalimat ayat suci Al-Qur'an yang sangat populer, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah pasti ditambahkan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih di balik rahasia daripada sedekah itu sendiri? Suatu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan hadis Nabi sedang berpidato menyampaikan khutbah. Dalam pesannya ia tangkap dengan jelas, tangan kanan di atas lebih mulia daripada tangan kiri yang di bawah. Dia hanya menerjemahkan secara letterless. Usahakan tangan kanan yang memberi, usahakan tangan kiri jangan melihat. Begitu pesan moral yang disampaikan. Akhirnya dia paham, dia coba menyerap dan mengerti tentang hadis Nabi ini. Lalu ia praktekkan dalam setiap tahun. Dalam 1 tahun dia mengumpulkan uangnya, Pak. Tak ada lain untuk bersedekah. Genap 1 tahun cukup hisab dan haulnya. Kurang lebih 1.000 dinar, dia ingin berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan harus diatur strateginya. Strateginya apa? Malam hari. Kalau siang banyak orang yang lihat, jadi dia bergerilya untuk membawa sumbangannya, uangnya pada malam hari. Kenapa? Supaya tidak ketahuan. Tangan kanan memberi, usahakan tangan kiri jangan ngintip. Dia selalu ingat itu, berarti malam yang cocok. Supaya siang tak ada orang yang lihat. Nah, dicarilah orang, Pak. Dibawalah uang yang banyak ini, 1.000 dinar. Dicarilah. Cek. Akhirnya ketemu dengan seorang perempuan. Kelihatan lusuh. Bajunya juga kayak gembel. Penampilannya juga tidak oke. Kata orang yang mau ingin bersedekah ini, ia mengatakan inilah orang yang tepat. Mudah-mudahan tidak salah. Dilemparlah uang 1.000 dinar itu, lalu ia cepat pergi meninggalkan sang perempuan itu. Besok terdengar berita. Tadi malam ada berita menggemparkan dapat uang kaget 1.000 dinar. Itu kalau dinilai sekarang itu sama dengan 1,5 miliar. Tapi sayang, sungguh sayang, yang ia dapat, yang ia berikan itu adalah perempuan yang tidak beres, kupu-kupu malam alias pelacur. Kaget yang mendengarkan orang yang bersedekah ini. Lalu ia bertobat, astagfirullah ya Allah. 1 tahun saya kumpulkan uang saya, ternyata juga yang saya pilih salah. Berhenti bersedekah, Pak? Kecewa, Pak? Tidak, dia tambah lagi volumenya. Tahun depan, insya Allah. Ini ujian dari Allah. Tahun kedua, genap 1.000 dinar lagi uangnya. Dia cari lagi orang. Ia mengatakan dalam hatinya, mudah-mudahan tidak salah. Akhirnya cek jalan. Ketemu dengan orang tua dalam keadaan rasa takut. Tertutup, gemetar. Seolah-olah tak seperti makan. Bajunya compang-camping. Lalu orang yang bersedekah ini melemparkan uangnya, memberikan kepada orang tua yang sangat rentan ini. Lalu ia cepat pergi supaya tak ketahuan oleh orang banyak. Besok pagi terdengar berita, tadi malam ada orang tua dapat uang kaget banyak sekali. Tapi sayang, sungguh sayang, yang ia berikan itu adalah seorang paluka alias pencuri yang menyamar jadi orang miskin. Didengar beritanya oleh orang yang bersedekah ini. Lalu orang bersedekah ini mengatakan, astagfirullah ya Allah. Uang halal, hasil keringat, betul-betul halal, tidak pernah bercampur dengan uang yang lain. Kenapa jatuhnya ke sini?
Berhenti bersedekah tahun berikutnya, Pak. Tidak, dia tambah lagi. Mungkin ini ujian, mungkin ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa hari pertama tahun lalu pelacur, yang kedua orang pencuri yang saya berikan. Nah, akhirnya dia kumpulkan uangnya untuk tahun berikutnya, tahun ketiga. Genap 1000 dirham uangnya. Dia cari lagi. Lalu ia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak mau salah lagi, harus presisinya tepat, tak mau saya kecolongan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ini saya harus tepat. Perhitungan manusia. Dicarilah, Pak. Nah, ketemu orang tua, renta, bungkuk, jalannya sempoyongan. Kata orang yang bersedekah ini, ini cocok, tidak salah lagi. Mudah-mudahan tak salah lagi, cukuplah 2 kali saya kecolongan. Dilempar uang itu, lalu ia cepat pergi meninggalkan tempat itu. Besok terdengar berita, bawa berita, Tuan, tadi malam ada kakek-kakek tua bawa pakai tongkat, sempoyongan jalan, dapat uang kaget. Tapi sayang, sungguh sayang, orang itu adalah orang fasik, orang itu adalah orang bakil, orang kikir. Sebenarnya dia orang kaya, cuma tak mau hartanya kekurangan, sehingga ia pura-pura menjadi orang miskin. Apa jawabnya orang yang bersedekah ini? Astagfirullah, ya Allah. Cukup satu bahasa saja dia ucapkan. Apa makna pesan moral ini? Ternyata benarlah ayat suci Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, siapa yang suka bersedekah, memberi, pasti ditambahkan. Apa yang ditambahkan, Pak? 20 tahun baru terdengar berita. Ini tadi nenek-nenek umurnya 65 tahun, Pak, orang tua. 20 tahun baru dia mendengar berita. Tuan, pernahkah Tuhan memberikan 3 orang pada saat 20 tahun yang lalu? Iya. Tahukah Tuhan bagaimana nasibnya orang itu yang Tuhan berikan? Saya tidak tahu, Tuhan. Tuhan, pada malam pertama kita berikan seorang perempuan pelacur. Tahu kenapa dia pelacur? Karena dia membutuhkan pekerjaan, ingin anaknya sekolah, supaya tidak hidupnya dalam sengsara. Ingin pekerjaan yang utuh, tapi tak ada orang pekerjakan. Begitu Tuhan memberikan uang, pada saat malam itu sang pelacur bertobat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosaku. Engkau telah memberikan nikmat yang banyak. Saya gunakan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan anak saya. Akhirnya anaknya, 2 orang laki-laki, menjadi seorang ulama yang sangat besar. 1. Lalu yang kedua, pencuri yang diberikan uang pada malam itu hendak merencanakan pencurian secara besar-besaran, merampok barangnya orang. Gara-gara dapat uang kaget, ia bertobat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan nikmat yang sangat besar. Saya berhenti malam ini, saya tidak akan habiskan uang ini, cukup pun juga kuhabiskan untuk keperluan saya. Sisanya saya gunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Saya akan bangun pesantren, masjid-masjid. Akhirnya orang itu bertobat karena sedekah. 3. Orang tua yang fasik, yang bakil alias seke, tidak pernah bersedekah, pada malam itu diberikan uang banyak. Pada saat malam itu ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa dirinya seperti orang terhina. Ternyata dikiranya dia orang kaya, ternyata masih ada orang kaya. Pada malam itu ia merasakan sangat terpukul. Akhirnya uang yang ia dapatkan, ia baru sadar. Lalu ia sumbangkan kepada seluruh umat, kepentingan umat, dan menjadi amal jariah yang sangat besar. Pada saat itu ia bertobat dan banyak bersedekah sebelum ia meninggal. Apa makna pesan ini, Pak? Ternyata benar, Pak, hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang suka bersedekah dipanjangkan umurnya. Sadar atau tidak, Pak? 60 tahun yang bersedekah, 20 tahun baru dengar beritanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala menambahkan umur sang orang bersedekah ini 20 tahun. Kan 20 tahun baru dia dengar beritanya, padahal sudah tua.
Lalu yang kedua, sedekah itu memperpanjang silaturahmi. Di mana letaknya? Coba lihat. Dia berikan kepada yang lain, beramal dan merubah nasib seseorang. Karena kenapa? Karena sedekah kita. Sebab penyebab yang ditunggu. Lalu yang ketiga, kullu sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Segala kebaikan itu adalah sedekah. Inilah dibalik daripada rahasia sedekah itu sendiri. Kenapa dikatakan la in syakartum la azidannakum? Siapa yang mensyukuri nikmat Allah pasti ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Rezekinya, umurnya. Dan setiap segala sesuatu, bala musibah itu tak pernah mendahului sedekah. Itu artinya kalau di mana di suatu kampung banyak bersedekah, insya Allah tak akan ada musibah bencana yang melanda di suatu negeri, suatu kampung. Tak ada bala musibah yang mendahului sedekah. Yakin saja. Ini sifatnya ke hati. Hadis Rasulullah SAW. Nah itulah kenapa demikian, agar kita paham, mengerti bahwa inilah makna hidup sesungguhnya. Kullu ma'rufin sedekah. Segala kebaikan itu adalah sedekah. Barakallahu li wa lam fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qouli asa wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma ril haqqa haqqa warzuqna tibaa waril batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wallahu ya'lamu tasna'um. Aqimis shalah.